Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya ingatkan lagi. Harus bahagia karena jurus 3 keberuntungan, 3 hoki. Kita harus berbahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Kita harus bahagia karena beruntung kenal dhamma, ajaran kebenaran. Dan yang ketiga, kita harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga kita bisa toker-toker cari pesangon mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu Bapak Saudara-saudara, hari ini tanggal 8 Agustus minggu kedua tahun 2021 ini, kalau kita flashback minggu lalu itu saya gegerkan dengan gegernya medsos ya. Masih ingat kalau yang ikut sambung menyambung, medsos minggu lalu digegerkan oleh adanya katanya yang orang mau berdana 2T ya. Saya usil membayangkan waktu itu sampai pinjam duit dan sebagainya untuk kalau jejer-jejer gitu 2T itu seberapa? 15,5 kilometer. Tapi nyatanya kalau kita lihat kemudian anicanya udah kelihatan sekali. Minggu ini penuh dengan geger medsos lagi karena pendananya itu ternyata katanya nggak bener gitu ya. Wah, wow. Kalau kita lihat bahwa penipuan itu ternyata bikin kita ini gonjang-ganjing gitu ya. Dan sebenarnya dalam kehidupan kita ini berita-berita kayak gitu tuh bukan sudah selalu akrab dengan kita ya. Bayangkan duit sambung menyambung ternyata cuman berakhir di janji-janji tinggal janji apa 2 triliun hanya mimpi. Wah, wow. Baru saja juga ada berita tentang tipu-tipu sehubungan dengan berita dari seorang kenalan. Ini sarjana loh, ya, bukan sarjana yang deg-deg, sarjana pinter, IPK-nya tinggi, ya. Tapi ternyata juga kena tipu urusan pinjol. Caranya gimana saya heran. Kok bisa kena tipu-tipu gini gimana? Ini sekalian saya share supaya Anda semua itu hati-hati ya. Ternyata ada call itu diminta data-data pribadinya. Ibu ini yang namanya siapa? Dan biasanya itu seperti teka-teki gitu ya. Namanya siapa? Tanggal lahir berapa? Nah kalau kita ini konsepnya udah, oh ini dari bank. Kan kita ngomong gitu ya. Lahir di mana? Tanggal lahir berapa? Ibu kandung siapa? Komplit gitu loh. Ini sarjana ini adalah sarjana yang baik, yang polos. Jadi dia nggak membayangkan kalau dia kena tipu. Nah sesudah sampai pada rekening bank coba diulang ya supaya saya cocokkan gitu. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada yang seperti itu saya balik. Enggak, saya nggak mau ngomong, bapak atau ibu aja yang ngomong. Nanti saya iyakan atau enggak. Supaya saya tahu bahwa dia itu sudah punya data saya memang benar dari bank atau enggak. Begitu dia katakan rekening bank nomornya gimana, saya katakan waduh, ya wes. Maka kemudian menurut cerita itu dia ditelepon, diomongin, Bu, ada duit 1,2 juta hadiah atau apa masuk ke rekening yang tadi dia omongkan.
Kalau saya ngomong ada unsurnya keserakahan, wis dapat 1,2 juta. Cek, dicek loh, lah kok ada 1,2 juta masuk, tapi kok ada yang hilang 200.000 gitu. Nah menurut telepon ini 1,2 jutanya itu nanti akan segala macam harus dikirim dulu ke nomor tertentu. Karena hati ini sudah polos atau kepenginnya tuh dapat duit lagi atau gimana, kirimlah duit 1,2 juta ke satu nomor yang menurut callernya ini harus diisi 1,2 juta. Yang dia nggak sadar adalah bahwa 1,2 ini diambil, itu berarti pengakuan bahwa dia itu punya pinjaman pinjol. Gila ya. Lalu kemudian dia ditelepon pinjolnya ngomong, ini ibu punya utang sekarang menjadi 1,410 juta. Jadi ibu dulu melakukan aplikasi untuk pinjaman itu 1,2 juta dan bunganya itu 210.000. Jadi tiba-tiba dia sudah dicekik dengan 1.410.000. Luar biasa ya. Untungnya ini karena sarjana, dia juga pinter kan. Dia ngomong, waduh ini penipuan ini. Cepat-cepat dia ngurus ke pusatnya pinjol itu, memberitahukan saya ditipu, saya ini nggak pernah pinjam gini-gini. Oh iya, ibu pinjam ini, makanya kita kirim 1,2 juta. Luar biasa ya. Dia ngomel-ngomel, saya nggak pinjam pokoknya, ini kemudiannya gini-gini tadi saya ditelepon dengan cara gini-gini. Akhirnya pinjolnya itu juga menyadari bahwa ini orang memang korban penipuan. Terus diambillah satu keputusan. Yaudah, ini gini aja ya Bu ya. Saya anggap ibu ini laporannya betul kena penipuan, ibu harus lapor ke polisi dan sebagainya. Nah, 1,410 juta ini itu kami stop bunganya. Jadi tidak akan bunga berbunga. Ya, lihat hidupku penuh dengan bunga berbunga. Maka bisa dikatakan untunglah dia stop bunga berbunganya. Tapi dia tetap harus bayar 1.410.000. Lemeslah dia. Nah kalau kita lihat bagaimana penipuan ini bisa terjadi, itu pancingannya tuh menarik ya, mesti loba, keserakahan. Banyak kali kami dulu itu sering sekali dibel, ini ibu menang undian mobil, wush, dapat mobil, wush. Segera akan kami kirim ke rumah ibu, tapi pajaknya tolong ibu bayar dulu ke nomor ini 20 juta. Karena kami ini tidak serakah dan kebetulan juga ngerti kalau hal-hal seperti gitu itu pasti tanda tanya besar. Biasanya saya atau Wena katakan, oh gini aja Pak, kalau memang saya dapat undian lotre itu dapat mobil, Bapak kirim mobil ke tempat saya, nanti saya dobelin 40 juta, tapi mobil berada di sini dulu, plus hilang. Oh, memang tipu-tipu. Maka menarik bagaimana kita ini sebenarnya harus belajar jangan gampang terpukau. Falsafah Jawa itu bagus banget ya. Ada kata-kata pantun gitu ya. Purwo dadila kotane, sing dadila nyatane. Yang jadinya beneran, itu nyatanya aja. Maka kalau kita ini melihat bagaimana kenyataan sesungguhnya sungguh, sebenar-benarnya benar, itu bisa kita katakan kita belajar lewat meditasi. Ibu bapak saudara-saudara, tahun 92 itu Wena dan saya pergi ke Bali untuk belajar Wipasana yang pertama kali di bawah bimbingan
Bante Giri Rakito. Waktu itu beliau orang pertama di Sangha Theravada Indonesia. Dan kalau kita lihat Vipassana itu berasal dari dua kata. Vi itu special, dengan cara yang special. Pasana itu artinya melihat. Jadi kalau kita ini belajar atau praktek meditasi Vipassana, berarti kita ini belajar atau praktek melihat ke dalam diri dengan cara yang spesial untuk mencoba memahami, menembus dikit demi dikit ya. Itu kalau Bante Giri yang masih saya ingat itu 6 hal. Kita melihat anicca di dalam diri, sehingga kalau kita buka mata lihat sekeliling itu anicca tuh kita ngerti. Jadi begitu kalau di sini ada Kiki, begitu papanya itu meninggal ya Ki ya, itu waktu itu Kiki itu berada bersama kami karena gara-gara COVID ini, jadi 3,5 bulan bersama kita belajar meditasi, belajar dhamma dan sebagainya. Begitu bapaknya itu meninggal mendadak, saya pergi ke kamarnya, dia lagi nangis, saya cuma katakan, aduh Ki, anicca. Itu seperti menggoncang Kikinya itu sehingga tiba-tiba dia sadar, betul ya? Iya ya, tadi papaku ada, sekarang tidak ada. Pemahaman itu membawa kekuatan batin sehingga dia nggak sampai terpuruk, nggak keruan. Anicca. Ngerti bahwa semua ini berubah. Jadi kita nggak kacau balau, nggak porak-poranda, nggak sampai wah ke langit ketujuh dan truk ke neraka. Kita punya kekuatan untuk dengan tenang, dengan seimbang melihat inilah anicca. Jadi kita goyangnya tuh cuman gini, nggak sampai blok gitu ya. Di dalam Vipassana kita melihat dukkha. Semuanya ternyata sifatnya tidak memuaskan. Mau gimana lah? Wah, ini udah enak. Berapa lama enak? Sebentar ya sudah cokot segala macam. Melihat inilah dukkha. Sebelum kita pindah posisi, kita sadari inilah dukkha. Jadi kita nggak gampang sekali berrespon dengan sangat tidak nyadar itu ya. Melihat, ya inilah dukkha. Jadi kalau kita ngalami dukkha, ya kita nggak akan wah kayak orang depresi, bunuh diri dan sebagainya. Kenapa? Ya memang hidup itu memang punya corak dukkha. Kita lebih tenang menghadapi. Anatta. Sebenarnya yang namanya atta itu tuh mana tuh? Aduh, aku sedih. Ini bukan aku. Mau diambil yang manapun. Nggak ada. Wong atta itu cuman konsep. Lama-lama kita sudah nggak gampang tersinggung, nggak gampang sedih, nggak gampang kayak orang gila dengan aku marah, aku tersinggung, aku sedih, aku gembira. Sudah enggak. Karena ngerti itu cuman istilah. Yang benar adalah ada kesedihan di pikiran karena itu semua sangkara, itu cuman emosi. Sunyata, kita ngerti kalau dipikir-pikir sebenarnya semuanya itu sunya. Semua itu kosong. Kok kita mencari, wah, apanya? Ibaratnya seperti berambang itu ya, bawang merah gitu. Yang namanya berambang itu intinya yang mana tuh? Dicari-cari ya kosong lah. Terakhir kita ya, loh, lainnya di tathata. Sebagaimana adanya, suchness, kesedemikianlah. Kita punya kristal, lampu kristal, telepok, pecah, piye toh? Kalau kita ngerti tathata, jebiat, oh pecah. Ini loh, sedemikiannya nih kita pahami dulu, sehingga ada ketenangan yang melandasi respon. Lah kalau biar kena lantai ya pecah lah, wajar. Paticca samuppada, semuanya serba saling bergantung, sebab menjadikan akibat. Akibat ini nggak diem aja,
dia menjadi sebab yang baru, menjadikan akibat yang baru. Seperti itu kita lihat di dalam satu laboratorium yang namanya nama rupa ini. Nah, urusan tadi saya katakan, saya ingin ngajak Anda semua untuk melihat tata ini. As it is, sebagaimana adanya, bukannya sebagaimana kelihatannya. Ya, misalnya masak, ini Adi lagi seneng masak. Wah, baunya harum. Otomatis kita ngomong, "Wih, rotinya mesti enak, baunya kayak gini." Lah ya, cuman baunya. As it smells. Bukan itu. Wih, rotinya dikasih Adi dengan segala macam hiasan ya, dipetikkan bunga melati di kebun, taruh atasnya. Wih, api bagusnya. Bukan itu. Tapi ya rotinya ini kalau dimakan seperti apa? Inilah suchness, kesedemikianan. Ya, bukan apa yang aku suka, bukan yang aku ingin, bukan yang kelihatannya, tampaknya, tapi sebagaimana adanya. Maka jangan kita ini terpukau dengan jumlah. 2T. Banyak sekali di antara kita kalau kita memberi sesuatu itu kita nggak pede ya. Terus ngomongnya gini, "Maaf ya, saya cuma kasih sedikit." Biasanya kalau orang itu ngomong sama saya katakan, "Loh, lah banyak ya boleh kok." Gitu ya. Tapi sebenarnya ini aneh. Kita melakukan sesuatu, dana itu artinya pemberian, kita mengecilkan pemberian kita. Nanti ya kita jangan heran kalau dapatnya buahnya ya kecil. Kalau kita mengecilkan sendiri. Sebaliknya ada yang wow, wartawan saya belum difoto, itu favorit saya ya, karena pengalaman saya di Istana Presiden dapat orang kayak gitu tuh, oh dunia atas itu seperti gitu. Sekarang wow, selfie semua orang bisa. Artinya apa? Kita menggunakan satu perbuatan untuk membesarkan ego kita. Maka jangan heran kalau banyak orang depresi, karena katanya selfie itu punya aplikasi yang makin lama makin cantik gitu ya. Ya, saya seperti ini bisa jadi bintang film. Beauty and Beast. Beauty and the Beast. Saya tadinya beauty, pakai beautifier itu jadi beauty, tapi sebenarnya the beast gitu ya. Maka kalau saya ingat pengalaman pada waktu kita belajar meditasi bertahun-tahun di Mendut misalnya, kita punya teacher yang waktu selesai kita ngomong thank you, karena ini orang Taiwan. Thank you teacher. Dia nangis, dia, "Please don't thank me, thank Dhamma. Yang saya lakukan ini belum apa-apa." Terus dia ceritakan di China, dia memimpin meditasi, dan ini teacher Felix namanya, itu ngomong pada akhir 10 hari meditasi dia kehilangan satu murid yang tadinya Vipassana, dicari nggak ada. Loh, ini kok nggak pamit atau hilang gitu ya. Tapi kemudian mungkin 2-3 jam kemudian orang ini datang lagi naik sepeda ya, dengan sangat berkeringat. Dia keluarkan isi kantongnya, dia kasihkan berapa yen yang dia punya. This is what Dhamma. Itu seluruh tabungannya dikasihkan. Cuman berapa? Apa? Renminbi ha. Ya. Tapi itu teachernya sampai nangis, dia ngomong, "Apa yang aku lakukan ini belum apa-apa, yang aku lakukan ini belum apa-apa. Aku punya pengalaman di China." Itu dia kasihkan seluruh tabungannya karena dia berterima kasih pada Dhamma yang membuat dia ketemu sama Vipassana. Serem ya? Nah, dalam kegilaan harian sebenarnya kita ini bisa sekali punya kesempatan banyak untuk berbuat kebaikan ya. Contohnya sebelum kita ini bangun sekolah, itu saya Wena itu pernah sama Endang, pernah sama Adi juga, itu sit in, jadi ikut kuliah tapi nggak usah tes, nggak usah nggak ada PR gitu ya. Nah, dalam satu mata kuliah itu dosennya tuh ngasih satu catatan diambil dari buku ini, tebelnya kayak gini.
satu artikel di dalam buku ini dikasihkan mahasiswa dalam bahasa Inggris tentu saja. Lah saya kan ya bingung loh. Lah kok mahasiswanya tuh bawa teks bahasa Inggris itu, saya tanya dosennya, loh apa mahasiswa tuh paham tau teks dalam bahasa Inggris? Ya nggak tahu ya, mereka berjuang baca-baca gitu. Lalu saya tanyakan gimana kalau saya terjemahkan? Karena saya dosen bahasa Inggris, saya menganggap anak-anak semester mungkin semester 3, 4 Inggrisnya tuh hebat banget sampai bisa baca teks ilmiah gitu loh. Nah yang menarik adalah ini dosennya bertanya balik, apa enggak merepotkan Bulani? Wah, lah pertanyaannya tuh bukan merepotkan saya apa enggak, ini saya pertanyaannya tuh bermanfaat enggak kalau saya terjemahkan. Akhirnya muncullah ini buku kecil ya yang deteksi dini tentang 10 variabel perkembangan. Jadi kalau kita tuh mau melakukan sesuatu, menawarkan bantuan, sebenarnya itu banyak yang bisa kita bantu. Ya sebisa-bisanya, sebaik-baiknya. Dan kita harus mengerti bahwa mengalirnya kebaikan itu selalu ada yang merepotkan, ada yang direpotkan. Dan bisanya kita berbuat kebaikan itu karena ada korban kebajikan. Kalau di alam dewa misalnya, itu sulit ya melakukan kebaikan karena semua orang happy-happy gitu. Kecukupan semua. Maka kita harus punya dua pemahaman. Kalau kita pas bisa ngasih, ya kasihlah dengan sukacita karena punya kesempatan berbuat baik. Itu sebabnya teachernya tadi dia ngomong, thank you. Aku yang harus terima kasih karena aku diberi kesempatan untuk mengajarkan Vipassana yang indah ini. Dia nandur. Sebaliknya kalau kita pas butuh dan kalau ada yang mau repot-repot membantu kita, ya kita bersyukur kalau ada yang berkenan menolong, berarti ngunduh. Memberi dan menerima di alam manusia itu wajar, biasa dan alamiah. Sejak lahir pun sebenarnya kita sudah ngunduh ya. Begitu kita terlahir, itu kita utang sudah pada orang tua, pada tenaga kesehatan, mungkin bidan, mungkin dokter. Kita belum bisa apa-apa, kita diasuh. Kita tuh utangnya banyak sekali karena kita sudah ngunduh banyak banget. Maka jangan sampai kita salah menafsirkan alamiahnya gerakan memberi dan diberi. Jangan sampai kita ini dremis itu apa ya? Serakah, dikasih jantung mau rempelaunya juga gitu ya. Dan jangan pelit. Sulit loh kalau di alam dewa. Kalau kita ini berada dalam lingkungan yang semuanya serba enak, kita mau berbuat baik itu gimana? Maka menarik sekali, saya pernah ketemu dengan orang-orang yang berpandangan salah. Dia tuh sebenarnya butuh bantuan, tapi mau dia mati yo gitu ya, orang Jawa ngomong. Gimana dia mau aku nggak mau dibantu. Jangan membantu saya. Nanti simpanan karma baik saya berkurang. Toeng. Kamu mau ditolong atau enggak? Mau ditolong. Bantuan ini sebenarnya sudah memberikan satu kebaikan untuk pindah dari penderitaan menuju kelegaan. Ada juga yang maunya tuh berdana yang pas, yang besar, yang gini, yang gitu. Ya. Milih. Akhirnya gimana? Ya dia selak mati, sudah keburu mati, cuman membawa kebiasaan tambah pelit karena ya tuh pemilih. Jadi kalau ada kesempatan berbuat baik yang kecil, ambil. Ada kesempatan berbuat baik yang besar, ambil juga. Cerita ironis di sini itu ada orang, ini ceritanya pakai Tuhan gitu ya. Dia karena percaya sama Tuhan banget, dia kena bencana, dia ngomong, Tuhan tolonglah aku. Ini ceritanya banjir. Dia ada di atas atap itu ya. Tuhan tolonglah aku. Ada orang datang, ayo sini. Aku enggak mau. Tuhan tolonglah aku. Ada yang bawa getek. Ayo sini. Enggak mau. Tuhan tolonglah aku. Ada lagi yang pakai mesin itu ya. Sini.
Tuhan tolonglah aku. Matilah dia karena tidak mau ditolong. Nah ceritanya dia ketemu sama Tuhan. Tuhan, aku nih hambamu yang sudah luar biasa percayanya. Kok tidak kamu tolong tuh aku? Tuhannya ngomong, memang kamu orang tolol bener. Aku sudah kirim kamu 3 orang, kamu nggak mau ditolong. Jadi ya dia mati. Nah, masa COVID ini banyak yang bisa kita lakukan. 3 hari terakhir ini Wihara Bodhi Wangsal sukses menyalurkan dana wanita Theravada Buddhis Indonesia. Kami diberi 8 tabung besar penuh oksigen ya, bukan kosong ya. Jadi diberikan gitu, yang terima senang banget ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat itu nggak gampang loh berbuat baik. Selain kita butuh niat baik, kita harus punya kebijaksanaan dan punya pertimbangan serta pengetahuan yang cukup. Bayangkan ya, kalau saya ini berdana tabung kosong sama Nunu. Aku kasih tabung kosong besar itu. Jangan ngomong saya berdana, karena itu namanya memberi kerepotan, memberi penderitaan bagi yang diberi. Bener gak? Nunu bingung, waduh Cilan, ini tabungnya kalau diberi 10 gini terus saya taruh di mana? Harus sediakan tempat kosong. Nanti kalau panggil orang, loh saya punya orang perempuan ngangkat berapa 8 kilo misalnya. Harus berapa orang? Harus kalau cari oksigennya dulu sebelum bisa dimanfaatkan, cari oksigennya dulu. Nggak gampang loh cari oksigen untuk tabung besar. Jadi harus keluar kota, berarti harus nyewa mobil box ya. Bawa keluar kota untuk beli oksigen belum tentu dapat. Kadang ditelepon tidak menjawab. Go show, nekat bawa sana. Tidak ada, tutup. Nah, duit sudah keluar banyak. Akhirnya dapat, harus antri. Berarti apa? Resikonya kerumunan. Lah kena COVID sekalian. Bisa enggak? Bisa. Bayar oksigennya, ngangkut pulang lagi besok, sewa lagi Nunu. Kemudian baru diantarkan. Jadi beruntung kenal Dhamma yang bisa kasih petunjuk untuk hidup dengan baik. Bagaimana kita bisa cari harta sejati yang bisa jadi pesangon pindah alam. Kalau minggu lalu kita dengar adiantos.com MPD. Minggu ini kita sambut Endang Widiawati, SPD, MPD. Si Adi dan Endang ini adalah kepala sekolah Putra Bangsa. Ya, ini dia. Terima kasih Bu Lani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tadi setelah mendengarkan pengantar Bu Lani, coba saya minta waktu beberapa menit. Dijawab di dalam hati, direnungkan kemudian dijawab di dalam hati. Saya punya 3 pertanyaan. Mulai sejak bangun pagi sampai sekarang pukul 10:05, sudah berapa kali kita mengeluh? Kalau yang bangun jam 8 ya sekarang 2 jam lebih 5 menit. Sudah berapa kali mengeluh? Kalau yang bangun lebih pagi, pukul 5 jam bangun, sudah berapa kali mengeluh? Itu yang nomor 1. Kemudian pertanyaan yang kedua, sudah berapa kali Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian bersyukur akan kehidupan? Tadi Bu Lani memberikan contoh-contoh masalah, problem yang benar-benar terjadi nyata dalam kehidupan. Yang pertama, berapa kali ngeluh sampai sekarang. Kedua, berapa kali bersyukur. Dan yang ketiga, berapa kali sudah sampai saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian melakukan kebaikan. Kita ambil waktu 30 detik untuk direnungkan, kemudian kita akan bahas apa hubungannya dengan apa yang akan saya sharingkan pada pagi ini.
Ya, 30 detik sudah. Gimana Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Banyak mengeluhnya, banyak bersyukurnya, banyak melakukan perbuatan baiknya. Banyak yang mana? Semoga jawabannya yang kedua dan ketiga. Dari bangun pagi sampai sekarang, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian banyak bersyukur dan banyak melakukan perbuatan baik. Karena mengeluh ini tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Seperti tadi yang dikatakan, hidup itu coraknya adalah penderitaan atau duka. Masalah. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada satu kata yang bisa menjelaskan dengan tepat arti kata dukkha dari bahasa Pali. Banyak terjemahannya, ada yang masalah, kesulitan, ketidaknyamanan, penderitaan, ketidakenaan, ketidaksukaan, itu semua dukkha. Apalagi dalam masa pandemi. Semakin banyak masalah, semakin banyak tantangan yang harus kita hadapi, semakin banyak ketidaknyamanan, semakin banyak ketidaksukaan. Apa yang kita lakukan sampai sekarang? Saya mendapat kiriman pesan ini dari seorang kakak saya dari Surabaya. Dan ini buat saya tersenyum ya. Ada orang yang mengeluh nih. Ya Tuhan, kerja angel, sekolah angel, golek duit angel, jodoh angel, piye yo? Kemudian Tuhannya menjawab, ini karena yang mengirimkan orang Jawa Timur dengan logat Jawa Timur harusnya. Sambat ae, boleh tah? Kemudian orangnya bilang, oh ora gak, guyon. Kalau di sini kita lihat ini, apakah terjadi juga di dalam diri kita? Kerjanya ngeluh terus. Ini nggak enak, itu nggak enak, kurang lah, nggak bagus lah, nggak nyaman, nggak ini. Tapi begitu ditawari, kalau ada yang nawari nih, gimana? Nggak enak ya hidup? Mau pulang kah? Mau pindah alam kah? Nanti kita jawabnya juga enggak. Guyon. Karena kita sadar mungkin kita tidak punya cukup bekal untuk pindah alam. Atau masih ragu ya, bekal saya cukup enggak ya untuk pindah alam? Kalau saya pindah alam dalam kondisi sekarang, apakah saya akan pindah alam ke alam yang lebih baik? Jangan-jangan saya pindah alam ke alam yang lebih menderita. Dari posisi sambat, mengeluh, pindah alam, tambah mengeluh lagi. Nah, seharusnya bagi kita yang paham, atau paling tidak bukan paham sekali, tapi paling tidak mengenal Dhamma, kita tahu bahwa kehidupan, yang tadi Bulani katakan, hidup itu punya corak dukkha. Kita tahu hidup itu isinya enggak enak-enak kok. Tidak ada. Kenyataannya adalah hidup itu isinya dukkha. Dalam Samyutta Nikaya dikatakan seperti yang Bapak Ibu bisa baca, kelahiran, pelapukan, penyakit, kematian, kesedihan, ratap tangis, rasa sakit, duka, keputusasaan, perkumpulan dengan yang tidak disukai, perpisahan dengan yang disukai, tidak mendapatkan yang diinginkan, semuanya duka. Bukankah itu yang terjadi dalam hidup kita? Isinya itu saja. Ada penjelasan yang lebih mengejutkan, karena Francis Story ini memberikan kenyataan-kenyataan, kondisi-kondisi yang wah, bagi saya panjang sekali. Bapak Ibu bisa baca. Ini kondisi ini yang kita alami setiap hari dalam kehidupan. Dan ini semua adalah dukkha. Ada yang menarik, mulai dari dua kontradiktif ya.
Ada rasa sakit, ya duka. Kenikmatan, ya duka. Kegairahan, punya semangat, itu duka. Kebosanan, duka juga. Ada kekurangan, duka. Pasti kurang, saya nggak punya duit, duka. Tapi kalau berlebihan, duka. Punya hasrat, punya motivasi, dikatakan duka. Rasa frustasi, duka juga. Cinta, punya cinta, memiliki cinta, kita dicintai, duka. Keadaan tanpa cinta, duka juga. Kebencian, punya kebencian, duka. Ada rasa ketertarikan, duka. Memiliki anak, duka. Tidak memiliki anak, duka juga. Lalu kita sampai pada titik di mana ya, kehidupan itu duka. Ini satu hal yang harus dipahami, karena jika kita mengenal Dhamma, ini adalah kunci dari bagaimana kita menjalani hidup. Karena ini adalah kenyataan. Kita harus bisa terima kenyataan seperti ini. Wah, kalau gitu Buddhisme itu pesimis dong. Hidup itu isinya masalah, ketidakenaan, ketidaknyamanan. Oh, bukan. Ini yang diajarkan oleh Guru Agung Sang Buddha. 4 kebenaran mulia, itu baru yang pertama, Bapak Ibu, saudara sekalian. Duka itu baru yang pertama. Kemudian yang kedua ada asal mula duka. Yang ketiga akhir dari duka. Duka tadi yang Bapak Ibu lihat daftarnya banyak sekali, itu ada akhirnya kok. Dan ada jalan menuju akhir duka. Jadi bukan pesimis sama sekali, bukan. Tapi realistis. Inilah kenyataannya. Ada masalah, duka, ada akhirnya, ada jalannya menuju ke sana. Dan Sang Buddha selalu menekankan pada 2 yang terakhir, akhir duka dan jalan menuju akhir duka. Nah, sekarang kita kembali ke guyonan tadi ya. Kalau kita lihat drama satu babak yang berakhir dengan guyon-guyon, nggak jadi, nggak mau pindah alam nih. Apa yang bisa kita lihat di sini? Yang bisa kita lihat orang yang mengeluh karena masalah. Bisa nggak ada jalan keluarnya? Kalau mengeluh masalah, tapi tidak mau pindah alam, berarti harus dihadapi dong. Nah, cara menghadapi masalah ini ternyata banyak sekali. Kalau mau dipisahkan secara gamblang, itu ada 2. Menghadapi masalah dengan cara yang negatif dan menghadapi masalah dengan cara yang positif. Menghadapi masalah dengan cara yang negatif, wah, kita semua ahlinya ya. Ada masalah, apa yang pertama kali dilakukan? Negatif. Marah, benci, bersungut-sungut, mengeluh, meratap, cemas, ketakutan. Kalau tidak kuat, bunuh diri. Ini menghadapi masalah dengan negatif. Kalau menghadapi masalah dengan positif, ada juga Bapak Ibu. Saya tunjukkan beberapa di antaranya. Menghadapi masalah dengan cara positif, itu model orang yang warrior, pendekar gitu ya. Dia mengatakan, apa yang tidak membunuhku menjadikan aku lebih kuat. Masalah datanglah, kalau kamu nggak buat saya terbunuh, saya akan jadi lebih kuat. Wah, itu tipe warrior. Positif cara menghadapi masalah. Ada yang tipe heroik, pahlawan. Ini yang diambil adalah kutipan dari Nelson Mandela. Nelson Mandela ini pernah mengalami masa terburuk
di mana dia benar-benar terpuruk, diperlakukan mungkin hampir sama atau lebih buruk dari seekor binatang. Dia di penjara, selnya cuma ukuran kecil, tidak pernah bisa keluar, melihat lapangan. Itu rekan-rekan orang yang terpidana itu mereka bisa keluar lapangan. Si Nelson Mandela tidak pernah keluar dari selnya yang berukuran kecil. Kalau sekarang kita dalam masa pandemi ini kita mengeluh karena tidak boleh keluar rumah, lah belum pernah merasakan apa yang dirasakan Nelson Mandela. Jauh. Dan dia mengatakan, di bawah pukulan penderitaan, kepalaku berdarah, tapi tidak tertunduk. Kepala boleh berdarah, dipukul, disiksa secara fisik, secara mental, tapi tidak tertunduk. Ini cara menghadapi masalah dengan gaya pahlawan. Ada juga cara menghadapi masalah gaya orang kreatif. Tidak punya lengan, masalah besar. Kalau kita yang masih punya lengan, kemudian sambat atau mengeluh, wah coba lihat bapak ini. Dia tidak punya lengan, tapi dia ingin berkarya, dia ingin berada di atas masalahnya. Caranya bagaimana? Dia melukis, tidak menggunakan lengan, tidak punya. Jadi dia melukis dengan menggunakan mulut. Kuas, dia gigit, kemudian dia melukis. Kalau Bapak Ibu lihat hasilnya sangat luar biasa. Jadi ini tadi 3 contoh cara manusia menghadapi masalah dengan cara positif. Gaya pendekar, gaya pahlawan, gaya kreatif. Hari ini saya akan sharingkan gaya yang lain, yaitu gaya manusia langka seperti yang diajarkan Sang Buddha. Begitu masalah datang, apa yang dilakukan? Lakukanlah perbuatan baik dan bersyukur, berterima kasihlah. Ini Sang Buddha mengatakan manusia yang bisa melakukan 2 hal ini adalah manusia yang langka. Sekarang pertanyaannya, waduh, lah sudah kena masalah, saya punya problem. Kalau ambil contoh tadi orang yang tertipu pinjol, dia kehilangan tabungannya sendiri, tabungan pribadi itu 200.000 lenyap, masih harus bayar utang 1.410.000 dalam kondisi tidak punya uang karena dia baru mulai bekerja. Cumleng, pusing kepala. Dalam masalah itu, wah, melakukan perbuatan baik, aduh, di luar hitungan. Bersyukur, berterima kasih, apalagi. Tapi satu hal Bapak Ibu, saudara-saudari, kita yang belajar Dhamma tahu bahwa Sang Buddha tidak pernah mengatakan carilah di dalam diri kamu kekuatan untuk melakukan perbuatan baik. Kamu punya rasa syukur, kamu punya rasa berterima kasih. Tidak. Sang Buddha lebih mengatakan berlatihlah supaya kita bisa mencapai tahap menjadi terampil, skillful. Jadi melakukan perbuatan baik dan bersyukur, berterima kasih itu bukan masalah saya punya atau saya tidak punya. Seperti tangan nih, saya punya tangan, saya tidak punya tangan. Saya punya baju, saya tidak punya baju. Tapi berlatihlah, kalau merasa belum punya, ya latihan. Pasti bisa. Sama seperti mungkin Bapak Ibu mengingat waktu masih kecil ya. Lihat, wah ada orang naik sepeda, pengen naik sepeda. Bisa enggak? Punya enggak? Enggak punya keterampilan naik sepeda. Tapi apa yang harus dilakukan? Ambil sepeda, coba digenjot. Jatuh? Enggak apa-apa. Namanya berjuang menuju terampil.
Sampai akhirnya sekarang nggak perlu mikir lagi, mau pergi ambil sepeda genjot, nggak pakai jatuh. Jadi ini bukan masalah, oh saya nggak bisa, oh itu nggak bisa loh. Kalau punya masalah kemudian kita melakukan perbuatan baik, kalau kita merasa dijahatin orang kemudian saya harus bersyukur, jangan bilang tidak bisa, tapi belum terampil. Belum memiliki keterampilan untuk melakukan dua hal ini. Nah, saya akan ambil, yang akan saya sharingkan adalah yang nomor 2 dulu. Karena bersyukur dan berterima kasih ini dasarnya atau yang terjadi adalah proses pembaharuan pikiran. Kok bisa kena masalah kemudian bersyukur? Susah. Yang tadi saya katakan berlatih yuk. Kenapa sih orang sulit merasa bersyukur? Ini alasannya. Kenapa kita tidak bisa bersyukur? Satu, karena kita punya kecenderungan memberikan respon negatif. Tolong dicek ya Bapak Ibu, kita punya nggak nih? Mulut ini, fisik ini, kalau biasanya mulut sih, untuk yang nomor 1 ini, punya kecenderungan memberikan respon negatif. Cek. Karena ini yang menjadi penghalang besar kita tidak bisa bersyukur. Contoh, ada orang memberi makanan di ICP, nggak enak kayak gini, makanan nggak enak kok dikasihin orang sih. Kecenderungan memberi respons negatif. Ada yang memberi hadiah, misalnya jaket gitu ya. Begitu lihat, alah jaket warna apa kayak gitu dikasih orang. Ini jaket apa saringan tahu, pakai ini masuk angin malah tuh bolong-bolong tembus-tembus seperti ini. Belum sempat ada waktu untuk pikiran lain bersyukur. Buah pikir yang menyatakan, aduh terima kasih. Karena ada yang ngirim makanan, karena ada yang mengirim hadiah, sudah ditutup dengan respon negatif. Nggak enak lah. Ada orang yang memberi nasihat, kemudian respon negatif ini muncul dulu dengan mengatakan, berani memberi nasihat saya, emangnya kamu siapa? Kebiasaan memberi respon negatif biasanya dilakukan dengan ucapan. Itu yang pertama, sulit bersyukur. Nah ini yang harus nanti di-cut, ini yang harus dikurangi. Dengan apa? Dengan latihan kesadaran. Kemudian penyebab yang kedua, orang itu susah bersyukur karena punya kebiasaan melihat ke atas. Hati-hati, nanti bisa sakit leher. Maksudnya apa? Kita selalu merasa kurang. Dia kok punya mobil baru ya, mobil saya ini udah 5 tahun nggak pernah ganti. Orang yang dengar gitu bisa sombong ya kamu punya mobil 5 tahun, mobilku udah 15 tahun nggak ganti nih. Jadi kebiasaan melihat ke atas, yang punya lebih. Makanya kita nggak pernah bisa bersyukur. Aduh, uang di tabungan saya cuma 5M loh, kok kurang rasanya untuk masa depan. Untuk diberikan ke anak saya, untuk diberikan ke cucu saya, untuk diberikan ke cicit saya, 5M nggak cukup. Lah, bagaimana dengan orang yang punya tabungan 100 juta aja nggak genep, jangankan 100 juta. Kemudian ada orang yang waduh, lihat tokonya, dia tokonya rame ya. Dari pagi, siang, sore saya lihat tokonya rame terus. Sedangkan di toko saya cuma 1, 2, 3. Paham ya? Ini kebiasaan melihat ke atas, nggak bisa bersyukur. Udah untung-untung punya mobil 5 tahun baruan. Udah untung-untung punya tabungan. Udah untung-untung ada yang datang ke tokonya.
Yang ketiga, yang menghalangi orang untuk merasa bersyukur, itu karena tidak punya mentalitas berkecukupan, cukup. Bahkan saya bisa bagikan ke orang lain, tidak punya. Isinya kurang. Ada satu cerita yang saya baca mungkin sudah puluhan tahun yang lalu. Tapi pertama kali saya membaca dari Chicken Soup, saya membaca tentang mentalitas berkecukupan ini dan mengena sampai sekarang. Ada seorang anak kecil, dia sudah nggak punya orang tua, dia tinggal dengan neneknya. Dan si anak kecil ini diminta oleh sekolah, besok adalah hari sharing. Jadi kamu bawa makanan apa yang ada di rumah untuk di-sharekan dengan teman-teman. Wah, si anak ini yang pertama happy. Dia pulang ke rumah dengan sedih. Karena dia tahu, dia dan neneknya tidak punya apa-apa bagi si anak kecil ini. Ayah ibunya sudah nggak ada. Di rumah nggak ada apa-apa. Besok kalau disuruh share, mau share apa? Di rumah nggak ada makanan. Tapi begitu sampai ke rumah, dia cerita dengan sedih ke neneknya, "Nek, ini besok suruh bawa makanan loh untuk di-share dengan teman-teman. Aku besok nggak usah berangkat sekolah aja ya, kita nggak punya apa-apa kan, Nek?" Wah, neneknya langsung bilang, enggak, kita punya banyak kok, Nak. Yuk, sini." Anaknya dibawa ke dapur, kemudian neneknya membuka lemari rak. Neneknya mengeluarkan satu botol selai berry. Dia bilang, ini yang kemarin nenek buat kan? Nih, satu botol, kita bisa share. Separuh kamu bawa untuk dibagikan ke teman-teman. Separuh buat makan kita. Jadi kita punya, kamu selalu punya sesuatu untuk dibagikan. Luar biasa ya. Yang membuat kita tidak bisa bersyukur ini, tidak punya mentalitas berkecukupan, kurang. Satu botol kurang dong, jangan dibagikan. Untuk satu orang aja kurang. Refleksi, apakah kita punya hal yang ketiga ini? Yang keempat, ya tidak bisa bersyukur karena memang hobinya menderita. Itu saja, titik. Nggak bisa melihat kesenangan, nggak bisa melihat apa yang saya punya. Berarti hobinya menderita. Nggak pernah puas. Selalu kurang. Cari lagi, mau lebih. Itu namanya hobi menderita. Kenalkan, saya Endang Widiawati, hobi menderita. Kalau memperkenalkan diri harusnya seperti itu. Nah, bagaimana supaya orang bisa bersyukur dan berterima kasih? Ya ini tadi yang harus dihilangkan. Tidak ada cara lain. Kalau punya kecenderungan memberi respon negatif, latihan supaya yang keluar ini enggak negatif. Caranya gimana? Latihan kewaspadaan. Balik ke makanan. Kalau tadi pada saat mencicipi makanan, waduh keasinan, sudah mau komentar, stop dulu deh, stop. Rasakan dulu kalau nanti akan ada pembicaraan khusus tentang meditasi, rasakan sensasinya di lidah, kemudian rasakan sensasinya, diam dulu, jangan komentar dulu, ambil nafas dulu untuk tahan diri dulu. Munculkan rasa, aduh ini orang ini sudah bersusah-susah masak buat saya loh. Saya khusus dibuatkan, walaupun keasinan, masalahnya keasinan. Jadi berterima kasih dulu karena sudah dengan repot-repot orang ini memberikan ke kita. Baru sesudah itu masalahnya diselesaikan. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya katakan tadi, gaya orang yang melakukan perbuatan baik dan berterima kasih, tahu bersyukur, tahu berterima kasih, ini mungkin tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu.
Karena masalahnya kan masakan yang keasinan tadi. Orang ini harus diberitahu bagaimana caranya supaya kalau masak nggak keasinan. Itu masalah. Tapi dengan melakukan perbuatan baik, kemudian bersyukur dan berterima kasih, kita membuat pijakan yang kuat. Sehingga kita bisa mencari akhir dari masalah. Sehingga kita bisa mencari akhir dari duka. Belum tentu menyelesaikan masalah, tapi kita buat fondasi, kita buat pijakan yang kuat. Supaya kita bisa melakukan action berikutnya yang lebih tepat. Kalau biasa melihat ke atas, ya coba sekali-sekali melihat ke sekeliling, melihat ke bawah. Kita tuh bersyukur, harus bersyukur. Kita punya banyak, kita bisa sehat sampai hari ini. Teman-teman, rekan-rekan, sobat-sobat yang sedang melakukan isoman, sudah hampir selesai di tengah atau di awal isoman, pasti tahu apa yang saya katakan. Sebelum isoman, mungkin kita menganggap kemampuan untuk membau dan merasa itu biasa. Kita nggak pernah merasa bersyukur kok bisa membau dan merasa. Malah kadang-kadang ngomel kan, bau kentut. Ih, siapa nih bau kentut nih? Tapi begitu kita kehilangan itu, kehilangan kemampuan membau dan merasa, kita baru merasakan, aduh, makan itu loh, bayangkan, saya baru bayangkan, kalau makan tanpa bau dan tanpa kemampuan merasa, itu seperti makan kardus. Benar nggak? Ada teksturnya di mulut, bisa kita kunyah, tapi nggak ada baunya, nggak ada rasanya. Persis makan kardus. Kalau kemampuan membau dan merasa muncul lagi, kita merasa bersyukur sekali. Aduh, ternyata enaknya luar biasa. Berkah yang sangat luar biasa bisa membau dan merasa. Kecil. Tapi ya masa kita mau kehilangan dulu baru bisa merasa bersyukur? Jangan sampai. Kita harus bisa merasa bersyukur, berterima kasih selagi kita masih punya. Kalau yang hobinya menderita, ya hobinya diganti. Jangan hobi menderita, cari hobi yang lain yang lebih menyehatkan. Olahraga lah, lari, bersepeda. Jangan hobi menderita. Punyailah untuk yang nomor 3, punyailah mentalitas saya punya cukup, nggak kurang. Saya punya cukup. Bahkan saya punya untuk yang di-share. Saya punya ada yang bisa dibagikan. Bukan selalu kurang. Kalau yang untuk hobi menderita sudah saya katakan ganti hobi. Jangan mau punya hobi menderita terus. Nah, di sini Bapak Ibu, bukan berarti loh. Bukan berarti saya meminta, kadangkala dalam hidup itu ada orang yang memang memberi masalah kepada kita. Ini ada cerita Ajahn Chah. Ini seorang guru meditasi yang luar biasa. Suatu kali Ajahn Chah ini memiliki atau didatangi oleh murid-murid dari barat, negara barat, orang bule gitu ya. Mereka datang kemudian tinggal di hutan bersama Ajahn Chah. Dan karena mereka tidak terbiasa, nih perubahan yang luar biasa dari kota menuju hutan, dari negara barat menuju negara timur, itu perubahan yang sangat luar biasa. Musuh terbesar adalah nyamuk. Para murid yang bule-bule ini itu berkata kepada Ajahn Chah, guru, kami boleh ya minta ini mosquito net, kelambu. Kami kalau malam itu nggak bisa tidur, dicokoti nyamuk itu, digigiti nyamuk. Ajahn Chah bilang, no, enggak. Ya udah kalau gitu ini aja deh, mosquito coil, obat nyamuk
obat nyamuk kan nggak bunuh, nggak nyeplek. Nanti kalau kami digigit nyamuk tanpa terasa plek, wah membunuh, nggak boleh membunuh. Ya ini obat nyamuk, no. Waduh. Ya sudah, ini aja lotion nyamuk. Ajanja bilang, no. Kamu harus menganggap nyamuk ini sebagai ajan atau guru. Kenapa? Nah, dia akan mengajari kamu tentang meta, kasih sayang. Kamu tuh nggak apa-apa kok kalau badan kamu digigit berapa nyamuk itu kamu nggak akan mati dah. Mbok sampai ada 100 nyamuk gitu ya, kita nggak akan mati. Kecuali kalau nyamuknya membawa penyakit ya. Tapi bukan berarti kita harus bilang ke nyamuk, waduh nyamuk terima kasih ya. Saya harus bersyukur. Pengalaman ini kita menghargai si nyamuk, tapi kita bersyukur karena punya guru yang mengajari kita bagaimana mengolah keterampilan supaya kita bisa bersyukur. Jadi bukan berarti kalau ada orang yang memberi masalah ke kita, kemudian kita datang ke orang itu mengatakan, Pak terima kasih ya, Bapak selalu membuat saya menderita, terima kasih. Waduh bisa dikoplok, bisa dipukulin orang. Tapi jadikan orang itu sebagai bahan belajar. Kita bersyukur karena kita mengenal Dhamma. Kita berterima kasih karena ada orang yang ngajari. Kalau kamu menghadapi orang sulit, kamu harusnya seperti ini. Kita bersyukur karena kita tahu Dhamma. Nah, kalau kita melatih bersyukur, berterima kasih, apa sih yang diperoleh tuh? Ada 7. Apa yang bisa diperoleh dari rasa syukur dan terima kasih? Kita biasa bersyukur, berterima kasih, apa yang bisa diperoleh? Integritas. Integritas itu apa? Kesatuan karakter, keutuhan karakter, di mana ini akan mendorong kita maju dalam latihan spiritual. Integritas. Kemudian kita akan jadi orang yang beradab dan sopan kalau kita tahu terima kasih dan bersyukur. Kenapa? Nggak mudah ngeluh, nggak mudah memberi respon negatif. 2 hal ini dikatakan secara spesifik oleh Sang Buddha. Civilized. People with integrity. Orang dengan integritas. Kemudian memiliki kesabaran. Kalau bersyukur mau makanan asin mau marah, tunggu dulu. Menghambat keserakahan dan kebencian. Dengan bersyukur kita jadi sabar, otomatis keserakahan dan kebencian stop dulu. Kemudian kalau kita orang yang penuh syukur, penuh terima kasih, kita jadi orang yang nomor 5 ini. Mudah dilayani. Dan ini kualitas yang sangat luar biasa. Tidak ada orang yang mau melayani orang yang tidak bisa bersyukur dan tidak bisa berterima kasih. Apa-apa salah. Dikasih air putih, salah, kurang panas. Dikasih air yang panas, apa ini mau bunuh saya ya? Ini kepanasan. Kalau kita mudah dilayani, akan banyak orang-orang yang siap membantu kita. Dan kita menjadi mudah dilayani kalau kita banyak bersyukur. Dengan mudah dilayani, kesabaran, kita memiliki ketenangan. Dan yang terakhir adalah dengan memiliki rasa syukur dan terima kasih ini kita bisa melakukan perbuatan baik. Kita merasa cukup kok. Jadi kita bisa memikirkan orang lain, melihat ke sekeliling, oh ini bisa saya tolong, oh ini saya bisa lakukan. Jadi kunci dari bisa melakukan perbuatan baik salah satunya adalah merasa bersyukur dan berterima kasih. Mengapa orang tidak bisa berbuat baik? Nah itu maaf backgroundnya hilang tadi waktu di convert ternyata.
Yang pertama, orang tidak bisa berbuat baik karena tidak paham dhamma. Mereka tidak tahu apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Apa yang kamu tanam itu juga hasilnya, buah yang akan kamu petik. Yang kedua adalah orang tidak bisa melakukan perbuatan baik karena egois. Fokus pada diri sendiri. Kurang ini, kurang itu, aku belum ini, aku belum itu. Kemudian sebab yang ketiga, tidak melakukan perbuatan baik karena malas. Dan yang keempat adalah menunggu sampai, itu tadi Bu Lani sudah katakan, menunggu sampai punya uang lebih banyak, punya kedudukan lebih banyak, punya kesempatan menolong. Lah kalau belum sampai waktunya, tapi waktu kita udah habis, akhirnya gigit jari. Karena saya belum punya waktu untuk melakukan perbuatan baik, tapi saya sudah harus pindah alam. Ada kejadian yang bagi saya sangat menyentuh. Ini cerita dari seorang guru yang kerabatnya pindah alam karena COVID. Semoga mendiang bahagia di tempatnya yang baru. Guru ini bercerita, saudaranya perempuan ini sehari atau 2 hari, sehari mungkin sebelum meninggal. Karena mereka masih aktif berkomunikasi dengan video call. Jadi sehari sebelum meninggal, ini saudaranya yang berada di rumah sakit menelpon rekan guru kami. Rekan guru kami mengatakan pada waktu telepon ini kondisinya sudah sangat buruk, nafasnya sudah sengal-sengal, tapi dia masih bisa mengatakan, "Dek, aku transfer." Tentu saja enggak dengan suara selancar ini ya. "Dek, aku transfer uang, tolong dibelikan vitamin untuk warga sekitar." Luar biasa ya. Kita bisa enggak seperti itu? Sampai pada saat kondisi tubuh fisik sudah tidak mendukung. Saya bayangkan pada kondisi itu karena besok siangnya si ibu ini pindah alam. Jadi saya bayangkan kondisi waktu itu benar-benar secara fisik menurun. Secara mental harusnya mulai dipenuhi dengan ketakutan. Takut sendiri karena ada di rumah sakit sendiri, kemudian mikir piye yo. Tapi dia masih bisa melakukan satu perbuatan baik yang luar biasa. Guru kami waktu cerita juga matanya sambil berkaca-kaca. Jadi ini orang yang luar biasa. Kita bisa enggak seperti itu? Karena melakukan perbuatan baik itu mudah. Modalnya enggak banyak, enggak butuh duit. Kadang-kadang enggak butuh duit, seringkali tidak butuh duit. Jadi kalau dikatakan, waduh saya belum punya modal untuk berbuat baik, enggak, modalnya cuma niat dan mau. Contoh yang paling mudah. Kalau ada bel pintu, ting tong. Butuh duit enggak? Jalan ke gerbang, buka gerbang. Enggak butuh loh. Yang dibutuhkan cuma niat dan mau gerak. Dalam Dhammapada dikatakan, Dhammapada 122 dikatakan, janganlah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Dengan berkata, perbuatan bajik ini tidak akan membawa akibat. Saking kecilnya, karena terlalu kecil, nggak ada faedahnya. Teman-teman yang rajin membuka pintu, terima kasih. Kalau nggak ada teman-teman yang buka pintu tuh sampai malam pun masih di depan pintu, ting tong, ting tong, ting tong, ting tong. Jadi jangan bilang perbuatan baik ini, perbuatan baik kecil ini tidak akan membawa manfaat. Bagai sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes. Demikian pula orang bijaksana sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan. Kecil, nggak apa-apa. Ada kesempatan berbuat besar. Kali ini bukan setetes, seember, lumayan.
Ini tempayan kita loh, yang akan membawa kita ke masa depan yang tergantung isi tempayannya. Jadi harus jeli, enggak usah mikir harus seember yang dimasukkan, tetes enggak apa-apa, seember masuk, nanti segayung masuk. Lakukan perbuatan baik, kuncinya bersyukur. Kemudian dengan belajar menghadapi masalah dengan model orang langka seperti yang dikatakan Sang Buddha, yaitu orang yang melakukan perbuatan baik. Ada masalah, lakukan perbuatan baik. Ada masalah, bersyukur dan berterima kasih. Itu berarti kita mendidik diri kita supaya terampil. Masalah datang nggak apa-apa, saya siap. Kemudian ada yang mengatakan, sutta berikutnya mengatakan, karena kelangkaan orang seperti ini, orang yang bersyukur dan berterima kasih ini sangat langka, maka diingatkan, kalau sudah bertemu dengan orang-orang seperti ini, orang yang melakukan perbuatan baik, orang yang bisa bersyukur, harus dijaga, dieman-eman, dirawat. Karena mereka orang yang langka. Jadikan mereka sahabat sejati, sahabat dalam perjalanan spiritual kita. Dan pesan berikutnya, kita juga harus jadi orang yang langka seperti itu. Demikian Bapak Ibu sharing pada hari ini, dan akan saya tutup dengan sebuah cerita tentang Nasruddin ya. Nasruddin ini seorang bisa dikatakan bijaksana. Dia tinggal di kerajaan 1001 malam. Nasruddin ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sang raja. Dia sebagai orang yang cerdik, banyak akal, seringkali diundang ke istana untuk bercakap-cakap dengan raja, untuk dimintai pendapat, untuk dimintai nasihat. Nah, suatu hari Nasruddin ini panen buah-buahan dari kebunnya. Dan dia berniat pergi ke istana untuk membawa hasil panenannya ini. Nasruddin berpikir nih, buah yang paling mahal katanya dan paling enak katanya itu buah durian. Kebetulan nih ada panen durian, dia mau bawa ke sana. Baru dia berkemas-kemas, datanglah teman Nasruddin. Tanya, Nasruddin, kamu mau kemana? Oh, saya mau ke istana nih, mau bawa durian. Saya mau berikan untuk sang raja. Kebetulan nih duriannya bagus-bagus, enak-enak, baru saya panen. Temannya yang mendengar ini merasa iri sebetulnya dengan kedekatan Nasruddin dan raja. Kemudian temannya bilang, waduh Nasruddin, salah kamu. Raja itu nggak suka durian, dia sukanya nih loh, sawo nih loh. Bawa aja nih sawo sekeranjang, kasihkan. Raja itu nggak suka durian, sukanya sawo. Tuh, Nasruddin dengar itu, waduh, terima kasih ya nasihatnya. Ya udah, kalau gitu duriannya ditinggal, pergilah Nasruddin dengan sekeranjang sawo. Tetapi pada hari itu rupanya suasana hati sang raja baru tidak enak. Dia sedang banyak pikiran galau gitu ya. Dan dia melihat Nasruddin datang dengan sekeranjang sawo, dan sawo itu selalu memberi masalah untuk lehernya. Kalau habis makan sawo selalu sakit leher. Marahlah sang raja. Dia bilang, pengawal, ini orang yang kurang ajar nih. Dia bawa sawo untuk buat sakit tenggorokan. Lempari dia dengan sawo sekeranjang ini, biar tahu rasa. Lempari sawo sekeranjang, bukan dimakan, dilemparkan ke Nasruddin semua. Nah, saatnya Nasruddin pulang. Pada saat Nasruddin berjalan pulang, ada temannya yang tadi yang iri, lihat tuh Nasruddin sudah pulang. Rambutnya, wajahnya, bajunya, sandalnya semua lecek, kotor, bekas sawo. Tapi kok Nasruddin senyum-senyum ya? Siul-siul lagi. Waduh, ada apa? Jangan-jangan dia dikasih duit nih.
Sawonya dilemparkan ke dia tapi dikasih duit. Mendekatlah si teman ini, tanya, Nasreddin, kenapa kamu kotor kayak gini? Tadi tuh saya salah bawa buah, saya salah bawa hadiah buat sang raja. Sang raja ternyata nggak suka sawo. Jadi sawonya tadi dilemparin ke saya semua satu keranjang itu. Lah kok kamu malah siul-siul, seneng, happy, senyum seperti itu? Lah iyalah. Kamu bayangan, kalau tadi yang saya bawa durian, terus sama sang raja disuruh ngelemparin durian, disuruh lemparin ke tubuh saya, hancur tubuh saya sekarang. Untung loh, yang saya bawa sawo. Terima kasih ya, teman ya, terima kasih nasihatmu tadi. Dan ingat, besok kalau bawa hadiah untuk sang raja, jangan sawo, bawain yang lain. Saya sudah punya pengalaman, beliau nggak suka sawo. Luar biasa ya, si Nasruddin ini. Dia mengalami masalah, dia bisa bersyukur karena baik-baik saja, dan dia bisa melakukan perbuatan baik loh. Dia nggak ngomong ke temennya gara-gara kamu kurang ajar, tapi dia malah nasihati. Lain kali kalau kamu bawa hadiah ke raja, jangan bawa sawo ya, bawa yang lain nih, pengalaman sawo dilemparin. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama berlatih untuk lebih banyak pada saat masalah datang. Banyaklah melakukan perbuatan baik, menghapus respon negatif yang biasa kita lakukan. Masalah datang, lakukanlah perbuatan baik, bersyukur dan berterima kasihlah. Saya akan tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa rambut dicukur. Mari sama-sama kita berbuat baik dan selalu merasa bersyukur. Dengan niat baik kita untuk mencoba selalu bersyukur dan berlatih melakukan banyak perbuatan baik, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Demikian luar biasa dhamma yang diberikan oleh Endang Widyawati. Untuk itu kita harus bersyukur ya, karena ada hal-hal yang bisa kita praktekkan dalam keseharian. Dan memang kalau kita lihat indahnya dhamma itu seperti itu. Begitu banyak faset yang ditawarkan oleh dhamma, dan oleh setiap pembicara tentu ada faset-faset tertentu yang membawa pembelajaran buat dia. Saya kira kita semua amat sangat bersyukur, kita amat sangat hoki karena banyak mendapat siraman yang luar biasa. Terima kasih untuk Bu Endang, tapi pasti harusnya Endang terima kasih lebih banyak karena punya kesempatan untuk berbagi ria dengan kita. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sampai jumpa minggu depan dengan Bu Susan yang hari ini tidak bisa hadir karena beliau orang penting menghadiri banyak meeting-meeting nasional. Tapi yang jelas setiap poin dhamma selalu bisa merupakan sesuatu untuk diambil buat pesangon mati. Sampai jumpa minggu depan. Sadu.